Pembangunan IKN terus dikebut. Saat ini perkembangan konstruksi infrastruktur batch 1 Ibu Kota Nusantara pada awal Juli tahun 2024, secara agregat telah menyentuh angka 86%, guys. Akselerasi pekerjaan pun terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mengejar target fungsional jelang hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar di lapangan upacara Istana Negara. Kepala burung Garuda raksasa di kantor Presiden Ibu Kota Nusantara juga telah terpasang dengan baik. Pemasangan ini merupakan bagian akhir dari konstruksi bilah-bilah Garuda yang monumental, guys. Desain kantor Presiden berbentuk burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap tersebut merupakan karya dari seniman asal Bali Pak Nyoman Nuarta yang telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Kemegahan bangunan seluas 11.200 meter persegi pada ketinggian 83,50 meter di atas permukaan laut ini sangat menyita perhatian dengan bentangan kepak sayap Garuda sepanjang 230 meter. Pak Nyoman pun membeberkan alasan di balik terpilihnya burung Garuda sebagai desain kantor Presiden. Dirancang sebagai sesosok rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Tidak hanya berhenti pada landmark sebuah kawasan, tetapi lebih sebagai perwujudan pencapaian sinergi antara seni, sains, dan teknologi, guys. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan Indonesia dengan berbagai perbedaan, silang pandang, keragaman adat istiadat dan perilaku, maupun perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Terlebih, juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Sementara Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, kemajuan konstruksi fisik kantor Presiden ini sudah 90% dan akan dioperasikan secara fungsional pada tanggal 17 Agustus tahun 2024, guys. Sedangkan progres konstruksi fisik Istana Negara yang merupakan tempat Presiden Republik Indonesia menerima tamu-tamu kenegaraan, sudah mencapai progres yang signifikan, guys. Saat ini tengah memasuki tahap arsitektural, penataan interior, mekanikal, elektrikal, plumbing, penataan lanskap, penataan jalan, termasuk multi-utility tunnel. Bentuknya merefleksikan burung Garuda yang dirancang dengan tampilan monumental dan simetris yang dominan, diimplementasikan pada wajah depan istana dengan pilar-pilar tinggi sejumlah 34 pilar. Konsep keseimbangan bukan hanya pada tampilan bangunan namun juga secara keseluruhan kawasan, guys. Selain itu, bangunan dengan nilai kontrak 1,34 triliun rupiah ini juga didesain tanggap iklim dan meminimalisasi perubahan terhadap bentuk dan kondisi topografi tapak. Karena sifatnya sangat vital, maka Istana Negara dirancang dan dilengkapi dengan sejumlah teknologi canggih yang mendukung pengamanan dan keamanan gedung menjadi lebih paripurna. Terdapat elemen otomatisasi pada bangunan seluas 19.085 meter persegi dengan lahan 25.154 meter persegi ini. Berikut teknologi canggih Smart Building Istana Negara IKN Nusantara. Sistem alarm kebencanaan. Sistem alarm ini mendeteksi kebakaran menggunakan detektor panas dan asap serta alat pemadam api otomatis, guys. Selain itu, menggunakan sistem pemadaman api dengan gas ramah lingkungan yang telah berstandar Underwriters Laboratories Listed. Sistem kamera pengawas. Pengawasan video secara live atau real-time berjalan penuh selama 24 jam setiap hari dari semua area Istana Negara. Sistem kontrol akses. Sistem kontrol pengendalian pintu-pintu dan titik akses secara otomatis dilakukan dari pusat pengendali. Sistem kelistrikan. Pencatatan penggunaan listrik, monitor, dan status panel, terintegrasi pada sistem kontrol. Sistem pencahayaan otomatis lampu penerangan menggunakan sensor cahaya,
gerak, dap kontrol melalui Battery Management System. Efisiensi pada sistem pencahayaan juga dikontrol melalui sistem KNX, yakni teknologi kontrol bangunan yang digunakan dalam otomatisasi bangunan untuk mengatur pencahayaan, AC, sistem keamanan, dan perangkat listrik. Sistem pengondisian udara. Penggunaan sistem pendinginan udara melalui Air Handling Unit, dan variabel air volume, yang terintegrasi dengan BMS. Selain itu juga terdapat Ventilating Air Conditioning System Sentra dengan menggunakan Dedicated Outside Air System yang telah didesain untuk memenuhi standar Green and Smart Building. Sistem air minum. Sistem ini digunakan untuk mengamati kapasitas tangki air dan status pompa serta pencatatan penggunaan air minum. Sistem air limbah. Sistem ini digunakan dalam pengamatan status pengelolaan air limbah serta pencatatan penggunaan air hasil daur ulang. Sistem transportasi dalam gedung. Sistem ini digunakan dalam pelaksanaan monitoring posisi elevator berdasarkan lantai. Integrated Building Management System (IBMS). IBMS merupakan sebuah teknologi untuk memonitor dan mengontrol berbagai informasi dan mengoptimalkan kondisi di dalam gedung dari sejumlah sistem untuk mendapatkan kinerja. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengotomasi berbagai proses, mulai dari pemanasan dan ventilasi, hingga sistem tata udara, sistem pencahayaan, dan keamanan gas. Kita berharap semoga pembangunan IKN Nusantara ini berjalan lancar tanpa hambatan sampai target yang ditetapkan, sehingga kita bisa menyaksikan gelaran upacara ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara. Tak lupa juga kita doakan semoga para pekerja yang terlibat dalam pembangunan IKN diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja sampai proyek ini selesai guys.